sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur itik netes, tek, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini ada informasi tentang seorang nelayan yang terkenal cerdas dan benar-benar dia berjuang untuk kepentingan masyarakat sesama nelayan yang terdampak oleh pagar laut yang membentang di sepanjang perairan pesisir pantai utara Provinsi Banten. Khalid memang dikenal akhir-akhir ini sebagai seorang nelayan yang tidak saja punya kemauan keras, nekat untuk memperjuangkan rakyat kecil sesama nelayan dengannya, tetapi Khalid juga terbilang cerdas. Cara berbahasanya yang bagus dan wawasannya yang luas. Terkadang di dalam forum-forum diskusi tampak sekali lawan-lawan Khalid berdebat yang pro kepada pagar laut rebah, tumbang dan tidak berkutik ketika berdebat dengan Khalid. Tetapi sekarang ini sahabat BN, Khalid sekarang sedang terancam. Dia akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh suatu forum yang akan melaporkan Khalid itu. Khalid dikatakannya provokator, penyebar hoak. Bayangkan sahabat BN, orang yang nyata-nyata memperjuangkan nasib sesama nelayan dengannya, yang selama ini dicekam ketakutan karena mereka diancam, diintimidasi kalau tidak setuju dengan pembangunan pagar laut yang menyusahkan para nelayan itu. Termasuk kalau mereka, rakyat kecil itu tidak mau tanahnya dibeli dengan harga murah, atau tidak mau tanahnya diambil, malah dikatakan dia provokator, penyebar hoak. Sungguh aneh sekali negeri kita ini sahabat BN. Kita baca berita tentang hal ini. Kabar terkini 24 menurunkan berita di bawah judul Forum Penyelamat Banten akan laporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri. Ustadz Alfian Tanjung malah mengatakannya Forum Pengkhianat Banten. Berita ini tanggal 28 Januari 2025. Nelayan asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Khalid Miqdar diduga menyebarkan hoak dan fitnah akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Berbagai pernyataan Khalid Miqdar penuh hoak dan fitnah. Kami akan segera melaporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri, kata Koordinator Penyelamat Banten Ahmad Solahuddin Al-Bantani dalam pernyataan kepada wartawan Selasa 28 Januari 2025. Nama forumnya bagus sekali. Dan nama orang yang menjadi koordinatornya pun bagus sekali. Tapi tentu yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar cita-citanya, keinginannya untuk menyelamatkan rakyat Banten,
terutama rakyat Banten yang sekarang terdampak oleh pagar laut yang heboh sekarang itu, yang telah membuat nelayan susah melaut karena ada sekat yang menghambat mereka untuk lancar ke lautan, sehingga ketika mereka harus berangkat melaut, belok-belok dulu jalannya, yang menambah dana operasional mereka untuk beli BBM. Di samping itu juga pagar laut ini bisa membuat jaring mereka tersangkut di sana. Sebagai bukti bahwa pagar laut itu menyusahkan para nelayan, setelah sekarang dibongkar pagar laut itu oleh TNI Angkatan Laut, didampingi pihak lainnya, mereka mengaku sekarang sudah lancar melaut. Tidak ada lagi yang menghambatnya, yang memerlukan mereka harus belok-belok dulu menghabiskan BBM, baru sampai ke tengah lautan. Ahmad Salahuddin mengatakan, upaya melaporkan Khalid Miqdar merupakan upaya penegakan hukum, bukan kriminalisasi. Biar aparat kepolisian yang menilai laporan dari kami. Jelasnya, Khalid Miqdar dapat dijerat dengan pasal terkait penyebaran berita bohong yang merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Kami sudah mempunyai bukti-bukti pernyataan hoak dan fitnah Khalid Miqdar, papar Ahmad Salahuddin. Sahabat BN, memang harus kita akui, semenjak dahulu kala, dari semenjak zaman Rasulullah sampai zaman modern sekarang, tiap-tiap ada orang yang berjuang untuk kebaikan, untuk kebenaran, pasti di sisi lain ada pihak yang berlawanan dengan itu. Mungkin ini sudah hukum alam. Jadi tidak mengherankan kalau perjuangan Khalid ini ada yang menentangnya. Meskipun perjuangannya untuk rakyat sesama nelayan dengannya yang tidak berdaya. Dalam hal ini menarik agaknya kalau kita saksikan tayangan berikut ini. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah Aguan. Kan Aguan congornya nggak berani ngomong, jadi dia minta tolong sama yang namanya Ahmad Salahuddin Al-Bantani. Ini kepada sahabat kita, kepada teman yang bernama Ahmad Salahuddin Al-Bantani, segera istighfar. Anda bicara untuk apa? Anda bicara untuk siapa? Anda bicara tujuannya apa? Saya Alfian Tanjung adalah orang yang banyak terlibat dengan gerakan di tanah Banten sejak tahun 1980-an. Jadi dengan ini respon awal saya kepada Bapak Khalid, terus maju, katakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dasar konstitusi yang benar, dan saudara yang mau melapor-laporkan, dasar kamu apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang terhadap diri kamu apa? Segitunya kamu semangat membela PIK. Apakah kamu nggak tahu negeri kita dalam bahaya, Tangerang kita dalam ancaman, negara kita dalam cengkeraman yang namanya oligarki, para perampok-rampok tanah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada Ahmad Salahuddin Al-Bantani, sebelum maut menjemput kamu, kamu harus istighfar, istikharah dulu. Mau ngelaporkan tuh istikharah, ya Allah, betul atau tidak aku melakukan ini, ya Allah, ya. Dan temui dulu Pak Khalid, ajak ngobrol. Khalid, ada apa ya? Gitu. Coba ngomong dulu ya, jangan main lapor-lapor aja. Pak Khalid yang baik hati, saya Alfian Tanjung pernah membersamai sebuah gerakan swadaya masyarakat. Namanya FPT. Kalau ini FPB, ya, Forum Pengkhianat Banten. Ya, saya ingin mengatakan yang saya pimpin per bulan Mei 1998 namanya Forum Penyelamat Tangerang. Silakan buka arsip apa yang terjadi di Kota Tangerang, apa yang terjadi di Tangerang secara umum dengan lembaga gerakan masyarakat yang bernama Forum Penyelamat Tangerang. Berkaitan dengan ini, coba kita lihat sekelumit tentang bukti apa yang diperjuangkan oleh Khalid ini benar ataukah
salah, yang hak yang diperjuangkannya ataukah yang batil. Ini ada salah satu berita yang diturunkan di suai.id. Berita ini berjudul Kades Kohort Arsin tak peduli rumah masyarakat digusur oleh aparat. Warga .2 kami protes malahan didatangi Polres. Berita ini hari Selasa 28 Januari 2025. Saya akan bacakan kutipan berita ini. Tangerang di suai.id. Salah seorang warga desa Kohort, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan jika Kades Arsin tak peduli rumah warga digusur oleh aparat. Selain itu, warga juga mengatakan jika Kades Kohort tidak pernah kompromi ke masyarakat soal adanya pagar laut dan sertifikat tanah di kampungnya. Kami itu masalah patok aja, kami tidak diajak kompromi atau musyawarah masyarakat. Para masyarakat tidak tahu, ujar seorang warga berinisial K. Dikutip Selasa 28 Januari 2025. Parahnya lagi, Kades Arsin tidak peduli dengan keluhan para warga yang rumah-rumahnya digusur oleh aparat. Tanah mereka diambil 10 meter dari bantaran kali yang katanya bakal dibuat sempadan sungai. Menurut K, padahal para warga di lokasi tersebut memiliki sertifikat tanah, sempadan sungai hanya akal-akalan belaka. Dan nyatanya tanah mereka diuruk oleh pengembang untuk kepentingan pribadi. Tanah kami dari bantaran kali diukur sama Bina Marga itu diambil 10 meter. Kami tanya itu untuk sempadan sungai. Tetapi sekarang lihat, kalau para rekan-rekan wartawan lihat, di sana itu sudah diuruk sama pengembang, tuturnya. Kali kami sudah sempit, katanya tadi buat kali. Diambil 10 meter kiri kanan jadi 10 meter kan. Tapi sekarang diuruk. Kalau misalkan saya ini hoak, coba tolong langsung turun di sana. Di dekat jalan mau kemari. Yang ada gundukan tanah itu, sambungnya. Dia juga menyampaikan bahwa Kades Arsin tidak pernah ada klarifikasi soal pembongkaran tersebut. Bahkan Arsin disebut jarang turun ke lapangan untuk menjumpai keluhan warga. Kepala desanya tidak pernah klarifikasi sama kami, Pak. Kami bersuara, akhirnya apa? Kami didatangi Polres hanya karena kami berdiri di bantaran kali. Katanya ilegal segala macam, padahal kami bersertifikat, ucapnya. Perihal siapa pengembang yang melakukan hal itu, lanjut ke warga kompak berteriak nama Agung Sadayu Group. Jadi sahabat BN, dari kutipan berita ini tentu sudah jelas bagi kita semua apakah salah yang diperjuangkan oleh Khalid ataukah benar. Apakah yang batil yang diperjuangkan oleh Khalid, apakah yang hak. Jadi ketika kini Khalid terancam karena ada yang akan melaporkannya ke Mabes Polri, tepatnya ke Bareskrim Mabes Polri, tentu rakyat, publik, masyarakat telah dapat menilai siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini. Siapa sesungguhnya yang provokator, penyebar hoak, pengkhianat rakyat, munafik, pura-pura membela rakyat, penyebar fitnah, dan yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat semata, untuk kaum sesama nelayan dengannya, yang tidak mengharapkan uang suap, sogok dari oligarki atau siapapun juga. Dan kita tentu bisa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan pintu hati para pejabat kita, para penegak hukum kita untuk berpihak kepada yang benar. Baik benar menurut etika dan moral, maupun benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sahabat WN, publik pada umumnya dan
rakyat nelayan khususnya perlu agaknya mengawal Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.